Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiananda dengan NIM 11221022. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai kepemimpinan. Ada penulis dari Amerika, John Maxwell berkata, seorang pemimpin adalah dia yang mengetahui, memutuskan, dan menunjukkan jalan keluar untuk masalah yang ada. Oke, jadi topik menarik yang akan kita bahas kali ini adalah kepemimpinan ideal pada era generasi milenial oleh Niputu Devi Yulia Pramesti dan Deddy Kusmana. Ya, menjadi seorang pemimpin yang baik pada generasi masyarakat milenial ini dan ke depan menjadi suatu tantangan yang kritis. Pada era generasi milenial, pemimpin yang efektif akan terwujud apabila para pemimpin dapat memenuhi kualifikasinya sebagai pemimpin yang kredibel, mempunyai kemampuan intelektual dan visi yang jauh ke depan. Kepemimpinan merupakan bagian penting dalam proses manajemen dan dibutuhkan pada semua tipe organisasi. Pemimpin merencanakan dan mengorganisasikan sumber daya yang ada dengan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai kinerja bawahan yang optimal. Keberhasilan kepemimpinan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang ditetapkan dan kepuasan bawahannya. Selanjutnya, definisi dari kepemimpinan itu sendiri berbeda-beda, walaupun sebenarnya memiliki satu tujuan yang sama. Menurut Mulyasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin yang mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, menurut Wahjo Sumidjo, kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, antara lain yang pertama, yaitu kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, seperti karyawan dan bawahannya. Para karyawan atau bawahan memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Yang kedua, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang dengan kekuasaannya atau his or her power mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Yang ketiga, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri atau integrity, sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan yang luas, keberanian bertindak dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Next, mengenai gaya kepemimpinan yang baik. Gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar sasaran organisasi tercapai. Atau bisa juga dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku atau pola pikir dan strategi yang disukai dari seorang dan sering ditetapkan oleh seorang pemimpin. Pembagian gaya kepemimpinan menurut Beck dan Yeager dalam Muljono ada 4, yaitu yang pertama ada telling, directing atau structuring, yaitu seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberi penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakannya sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, ada selling atau coaching, yaitu seorang pemimpin yang mau melibatkan para bawahannya dalam pembuatan keputusan. Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya dan sebaliknya. Persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. Yang ketiga, ada participation atau developing and charging. Salah satu ciri dari kepemimpinan ini adalah adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahannya agar dapat berkembang dan bertanggung jawab, serta memberikan dukungan yang sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Yang terakhir atau yang keempat ada delegating, yaitu pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahannya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memutuskan persoalan. Selain itu, gaya kepemimpinan menurut Xiaojian dapat dikategorikan dalam 5 tipe, yaitu yang pertama ada gaya otokratik, yang dalam hal pengambilan keputusan, seorang manajer yang otokratik akan bertindak sendiri dan berpendapat bahwa para bawahannya mempunyai tingkat kedewasaan lebih rendah daripada pimpinan.
Yang kedua, ada gaya paternalistik, yaitu kepemimpinan yang menunjukkan kecenderungan pengambilan keputusan sendiri dan berusaha menjualnya kepada para bawahan, memperlakukan bawahannya sebagai orang yang belum dewasa dan berorientasi terhadap penyelesaian tugas dan hubungan baik dengan bawahan. Yang ketiga, ada gaya karismatik, yang dalam pengambilan keputusan, seorang yang bersifat akan dapat bersifat secara otokratik dan demokratis. Orientasi gaya kepemimpinan karismatik mengedepankan hubungan dengan bawahan yang orientasi relasionalnya bukan kekuasaan dan berusaha agar tugas-tugasnya terselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, ada gaya laissez-faire yang mempunyai karakteristik yang paling menonjol terlihat pada gayanya yang santai dan memimpin organisasi. Gaya kepemimpinan ini umumnya sangat mementingkan orientasi dan sifat relasionalnya. Yang kelima, ada gaya demokratik. Dianggap paling ideal, karakteristik dari gaya kepemimpinan demokratik menekankan bahwa hubungan serasi dengan bawahan, memperlakukan bawahan sebagai orang dewasa, dan menjaga keseimbangan orientasi penyelesaian tugas-tugas dan orientasi hubungan yang sifatnya relasional. Selanjutnya ada hakikat kepemimpinan pada era generasi milenial. Kepemimpinan milenial diterjemahkan sebagai kepemimpinan masa kini yang menyesuaikan dengan gaya generasi baru lahir pada era 1980-an. Pola kepemimpinan milenial tidak sama dengan pola kepemimpinan lama dari generasi sebelumnya. Beberapa karakteristik generasi milenial yaitu seperti kemampuan mengakses teknologi informasi yang lebih baik, memiliki keberanian dalam berinovasi, lebih menyukai independensi dan kemandirian, serta menyukai sesuatu yang instan. Dengan segala banyaknya karakteristik dari generasi milenial, tentu ada juga karakter dari seorang pemimpin yang dibutuhkan pada generasi milenial. Yang pertama yaitu ada digital mindset. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan smartphone, maka akses komunikasi antar individu pun sudah tidak bertekad-lekit. Ruang pertemuan fisik beralih ke ruang pertemuan digital. Pemimpin pada era milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menghadirkan proses kerja yang efisien dan efektif di lingkungan kerjanya. Misalnya, dengan mengadakan rapat via WA ataupun Anywhere Pad mengganti surat undangan tertulis dengan undangan via email. Yang kedua, ada observer dan active listener. Pemimpin pada era milenial harus bisa menjadi observer dan pendengar aktif yang baik bagi anggota timnya. Apalagi jika mayoritas timnya adalah kaum milenial. Hal ini dikarenakan kaum milenial tumbuh beriringan dengan adanya media sosial yang membuat mereka kecanduan untuk diperhatikan. Mereka akan sangat menghargai dan termotivasi jika diberikan kesempatan untuk berbicara, berekspresi, dan diakomodasikan ide-idenya. Yang ketiga ada agil. Pemimpin yang agil dapat digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas, melihat peluang, cepat dalam beradaptasi, dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Seperti yang disampaikan oleh motivator Jamil Az-Zaini, pemimpin yang agil adalah pemimpin yang open-minded dan memiliki ambiguity as substance, yakni bersedia menerima ketidakjelasan. Pemimpin yang agil mampu mengajak organisasinya untuk dengan cepat mengakomodasi perubahan. Yang keempat, inklusif. Secara istilah, inklusif diartikan sebagai memasuki cara berpikir orang lain dalam melihat suatu masalah. Pemimpin yang inklusif dibutuhkan pada era generasi milenial dikarenakan perbedaan cara pandang antar individu yang semakin kompleks. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya informasi yang semakin mudah diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga membentuk pola pikir yang berbeda-beda antar individunya. Yang kelima, ada brave to be different. Pada zaman sekarang, masih banyak orang-orang yang tidak berani untuk mengambil sebuah langkah atau keputusan penting dalam pencapaian cita-citanya. Karena hal tersebut bertentangan dengan kebiasaan orang di sekitarnya. Ini adalah tantangan bagi para pemimpin milenial dalam mengubah kondisi tersebut dan menanamkan nilai bahwa berbeda itu boleh asalkan dengan perencanaan dan tujuan yang jelas. Yang keenam ada
unbeatable atau pantang menyerah. Mindset dari pantang menyerah tentu harus dimiliki oleh semua pemimpin, apalagi memimpin anak-anak pada generasi milenial yang lekat dengan sikap malas, manja, dan merasa paling benar sendiri. Pemimpin milenial wajib memiliki sikap positive thinking dan semangat tinggi dalam mengajar goals-nya. Oke, jadi itulah mengenai beberapa hal tentang kepemimpinan ideal di era generasi milenial. Tentu saja semua harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin cepat. Sehingga bagi siapapun yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut, pasti akan tertinggal jauh di belakang. Berikut saya tampilkan beberapa contoh kepemimpinan dari penyesuaian era generasi milenial yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil di Kota Bandung. Only if you live